setiap kali kita membaca kalimat pertama dalam novel ini, yang bertuliskan, Mother died today. Or maybe yesterday, I don't know. Ya, kalimat itu tetap terasa dingin, hampir tanpa rasa. Dan bagi banyak orang, terutama yang pertama kali membacanya, kalimat pembuka ini mungkin terdengar kejam atau acuh tak acuh, dan bahkan tak manusiawi. Namun, di balik dinginnya kata-kata itu, sesungguhnya tersembunyi sebuah kejujuran yang radikal. Kejujuran yang tidak berusaha menyesuaikan diri dengan emosi yang diharapkan dunia. Kejujuran untuk tidak berpura-pura sedih. Kejujuran untuk tidak memoles duka agar terlihat pantas. Sebuah kalimat yang terkesan sederhana, namun membelah batas antara kebiasaan dan absurditas. Dan bahkan waktu pertama kali membacanya, entah mengapa, Sofia bercerita pun pernah berharap Myrsoul seharusnya berkata, "Ibu meninggal hari ini, dan aku sedih." Tapi tidak, ia tidak mengatakan itu. Ia justru berkata, "Ibu meninggal hari ini, atau mungkin kemarin, aku tidak tahu." Ia tidak menangis, ia tidak terisak, ia tidak berusaha terlihat hancur. Ia hanya mencatat, seolah kematian adalah sebuah peristiwa, bukan tragedi. Dan dengan demikian, sejak kalimat pertama, Albert Camus seolah sedang menampar pembacanya dengan kejujuran yang telanjang. Karena di dunia yang terbiasa dengan air mata, Myrsoul, tokoh utama dalam novel ini, justru hadir tanpa ekspresi yang biasa. Namun tentu, bukan karena ia terlalu kejam. Bukan pula karena ia tidak punya hati, melainkan karena ia tidak berpura-pura. Di saat dunia berharap duka, ia memilih diam. Di saat dunia menunggu tangisan, ia hanya tetap menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain yang lebih ringkas, ia tidak ingin menjadi apa yang diharapkan. Ia hanya ingin menjadi apa yang ia rasakan. Dan justru disitulah masalahnya dimulai. Karena masyarakat tidak hanya ingin kita merasakan sesuatu, mereka ingin kita menunjukkannya. Namun, harus selalu, dengan cara yang benar, dengan ekspresi yang pantas, dengan kesedihan yang bisa diterima. Dan ya, Myrsoul gagal melakukan itu, dan kegagalan itulah yang membuatnya tampak tidak manusiawi. Padahal mungkin, yang sebenarnya terjadi bukan karena Myrsoul kekurangan rasa, melainkan karena dunia ini yang kelebihan tuntutan. Tuntutan untuk terlihat sedih, tuntutan untuk terlihat peduli, tuntutan untuk memainkan peran, meski hati kita tidak sedang berada di sana. Dan disinilah kita akan sadar bahwa The Stranger bukan hanya cerita tentang seorang pria yang dingin, yang bahkan tidak pernah menunjukkan cinta seperti yang diharapkan dunia. Ini tentang manusia yang tidak pandai berpura-pura, tentang jiwa yang tidak mahir memainkan peran, tentang seseorang yang terlalu jujur untuk dunia yang terbiasa dengan kepalsuan. Dan mungkin ini juga tentang kita. Saat kita lelah terlihat baik-baik saja, saat kita tidak tahu harus bereaksi seperti apa, saat kita tidak bisa menangis meski seharusnya. Dengan kata lain, ini tentang kegagalan menjadi normal, tentang kegagalan memenuhi ekspektasi emosi, tentang kegagalan tampil sebagai manusia versi masyarakat, karena dunia dalam novel ini pun sama seperti dunia kita ini. Dunia yang tidak hanya ingin kita hidup, sebab masyarakat pun ingin kita hidup dengan cara yang bisa diterima, dengan duka yang pantas, dengan cinta yang terlihat, dengan emosi yang bisa dipamerkan. Dan ketika kita tidak mampu, kita dianggap aneh, kita dianggap dingin, kita dianggap tidak manusiawi. Kita menjadi Myrsoul, menjadi seorang asing, di tengah dunia yang katanya milik kita sendiri. Dan disitulah The Stranger menjadi begitu dekat, begitu menusuk, begitu relevan dengan dunia kita. Sebab mungkin, yang terjadi pun sama. Bukan kita kekurangan rasa, melainkan dunia yang terlalu sempit untuk menampung kejujuran kita di tengah kepalsuan-kepalsuan peran yang tampak bermakna. Maka, melalui narasi di video kali ini, seperti biasanya, kita tidak hanya sekadar membahas buku. Kita akan masuk ke dalam sebuah refleksi eksistensial tentang hidup, tentang manusia, tentang makna, dan ketiadaannya. Sebab karya yang sedang Sofia bercerita bicarakan di video kali ini pun bukanlah sekadar cerita,
The Stranger adalah salah satu karya penting dalam aliran filsafat, eksistensialisme, dan absurdisme. Sebuah novel yang sering membuat pembacanya tidak nyaman, karena isinya yang terlalu jujur. Dan kejujuran itu dihadirkan oleh Albert Camus melalui absurditas tokoh Meursault yang menelanjangi dunia tanpa basa-basi, tanpa sandiwara. Sebuah novel yang menggambarkan bagaimana manusia bisa menjadi asing di dunia yang ia tinggali sendiri. Bagaimana seseorang bisa hidup, berjalan, bekerja, mencintai, namun tetap terasa terpisah dari segalanya. Dan ya, pada intinya, ini adalah novel yang seolah berkata bahwa masyarakat seringkali lebih takut pada kejujuran daripada pada kebohongan. Di dunia yang menuntut kita terus berperan, terus bereaksi sesuai skrip moral masyarakat. Kamu boleh berdosa asal menyesal. Kamu boleh salah asal berpura-pura benar. Tapi kalau kamu jujur tanpa topeng, disitulah kamu menjadi tak termaafkan. Namun, Meursault justru tidak menyesal, maka ia dianggap monster. Ia pun juga tidak berpura-pura, maka ia dianggap tidak manusiawi. Dan ia memang tokoh yang terlalu jujur tanpa topeng. Nah, inilah dosa utamanya di mata masyarakat. Maka, membaca The Stranger akan membuka mata kita tentang betapa sepinya, betapa sunyinya, betapa asingnya menjadi manusia di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu terlihat normal. Dan mungkin, novel ini juga akan membuat kita lebih memahami bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk mengerti. Kadang, hanya meminta kita untuk bertahan. Karena di dalam absurditas hidup ini, tidak semua hal harus masuk akal untuk tetap layak dijalani. Dan mungkin, itulah yang paling menakutkan, sekaligus paling jujur dari hidup itu sendiri. Namun sebelumnya, agar lebih mudah memahami absurditas tokoh utamanya, perlu kita ketahui bahwa Meursault, tokoh utama dalam novel ini, bukan merupakan sosok yang terlalu pandai menyembunyikan perasaannya, melainkan sosok yang menolak memalsukan perasaan yang tidak ia miliki. Ia bahkan tidak menangis saat pemakaman ibunya, tidak menampilkan kesedihan yang diharapkan oleh masyarakat, bukan karena ia ingin terlihat dingin, melainkan karena ia tidak mau berpura-pura merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah itu berarti ia tidak peduli? Disinilah kita mulai memahami kedalaman yang tersembunyi. Meursault memang tidak menangis di pemakaman ibunya, namun bukan karena ia tidak memiliki kepedulian, melainkan karena ia tidak mampu dan tidak mau berakting atas duka yang tidak muncul secara spontan dalam dirinya. Ia jujur pada kekosongan emosionalnya, dan justru kejujuran inilah yang membuatnya tampak asing, bahkan mengganggu di mata masyarakat. Dan meskipun Meursault bukan representasi langsung dari Albert Camus, kita menemukan resonansi etis yang menarik ketika mengingat pernyataan Albert Camus sendiri. Jika harus memilih antara keadilan dan ibuku, maka aku memilih ibuku. Ya, itu adalah pernyataan Albert Camus dalam konteks Perang Aljazair. Ketika ia menolak terorisme, sekaligus menolak penindasan kolonial. Pernyataan yang sering disalahpahami sebagai sentimental, padahal justru mengandung sikap eksistensial yang tegas, yaitu penolakan untuk mengorbankan kehidupan konkret demi gagasan abstrak apapun. Dan ya, dalam paradoks itu, kita melihat tegangan antara kebisuan eksistensial dan kasih yang membungkam ideologi. Antara dunia yang dingin tanpa makna, dan pilihan manusiawi yang menolak mengorbankan cinta demi konsep apapun. Kemudian dalam novel ini pun diceritakan bahwa setelah pemakaman ibunya, Meursault kembali bekerja seperti biasa. Ia makan siang di kedai, tidur siang seperti sebelumnya, dan keesokan harinya pergi berenang. Di pantai itulah, ia bertemu kembali dengan Marie, seorang perempuan yang dulu pernah ia kenal dan sukai. Mereka tertawa, berenang bersama, menonton film komedi, makan malam, lalu menjalin kedekatan fisik. Beberapa waktu kemudian, Marie bertanya padanya, "Do you love me? Apakah kamu mencintaiku?" Dan Meursault pun menjawab, "I told her it didn't mean anything, but that I didn't think so."
Aku mengatakan padanya bahwa itu tidak berarti apa-apa, tetapi kurasa tidak. Jawaban yang sederhana, jujur, dan bagi sebagian orang, terasa menyakitkan. Tidak romantis, tidak puitis, dan justru karena itu, terasa mencolok. Nah, di sini kita mulai kembali mempertanyakan, apakah cinta harus selalu bermakna besar? Apakah kita harus memberi arti pada segala relasi agar hidup terasa layak dijalani? Mursaul tidak menolak cinta, tapi ia juga tidak memanipulasinya menjadi sesuatu yang bukan sesungguhnya. Dengan kata lain, ia tidak berkata, "Aku mencintaimu," hanya karena situasinya mengarah ke sana. Ia tidak menjanjikan perasaan yang tidak tumbuh secara alami dalam dirinya. Dan dalam kejujuran yang terdengar brutal itu, justru ada kebebasan yang sunyi dan sekaligus tragis. Namun tentu, Albert Camus tidak sedang merayakan kekosongan, tetapi sedang menyingkap absurditas yang lahir dari benturan antara harapan manusia dan kebisuan semesta. Kita ingin cinta menjadi sesuatu yang agung, penuh makna, abadi, tapi dunia, sebagaimana adanya, tidak menjamin bahwa cinta selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Dalam dunia absurd ini, tidak ada janji bahwa perasaan akan selalu sesuai ekspektasi, bahwa kasih akan dibalas, atau bahwa relasi selalu membawa makna. Tapi justru karena itu, jika kita memilih untuk tetap mencintai, untuk tetap hadir bersama orang lain, meski tanpa jaminan makna yang pasti, maka disitulah pilihan eksistensial itu terjadi. Dan Mursaul, meski tidak menyebut cintanya sebagai cinta, ia tetap tinggal bersama Marie, tetap menghabiskan waktu bersamanya. Ia tidak lari, tidak juga memanipulasi. Dan ya, itulah cara manusia absurd mencintai, tanpa ilusi, tanpa retorika, tapi dengan kesadaran penuh akan keterbatasan dirinya sendiri dan keterbatasan dunia. Dan kemudian, singkat cerita, peristiwa itu pun terjadi. Ketika Mursaul menembak seorang pria Arab, ia menembaknya di tepi pantai, di bawah panasnya terik matahari. Bukan hanya 1 kali, tapi 5 kali. Dan apa kata Mursaul? It was because of the sun. Itu karena matahari. Ya, tentu saja. Alasan ini terdengar ganjil. Bukan karena kebencian, bukan karena dendam, bukan pula karena niat membunuh. Hanya panas yang membakar kulit, cahaya yang menyilaukan mata, dan peluh yang mengaburkan kesadaran. Meski bagaimanapun, ini memang terdengar seperti alasan yang tak masuk akal. Namun justru disitulah letak absurditasnya. Manusia, dalam dunia yang bisu, kadang melakukan sesuatu bukan karena ia bermaksud melakukannya, melainkan karena dunia menekan dari segala arah, dan kesadaran pun meledak dalam ketidaksengajaan yang sunyi. Tetapi sepertinya, Albert Camus juga tidak sedang membela tindakan Mursaul. Ia justru menunjukkan bahwa dalam dunia yang kehilangan kerangka moral transenden, tindakan bisa terjadi tanpa sebab moral yang jelas. Dan inilah tragedi manusia absurd, yaitu bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dijelaskan dengan logika atau moral klasik. Dan anehnya, ketika persidangan dimulai, yang diadili bukan hanya tindakannya, tetapi cara ia hidup. Dengan demikian, Mursaul tak dihukum semata karena membunuh, melainkan karena ia tidak menangis di pemakaman ibunya. Karena ia menonton film komedi sehari setelah itu. Karena ia tidur nyenyak. Karena ia tidak berpura-pura sedih. Jaksa penuntut umum pun menyatakan dalam sidangnya, "I accuse this man of burying his mother with crime in his heart." Saya menuduh pria ini menguburkan ibunya dengan kejahatan di dalam hatinya. Jaksa menjadikan ketidaksesuaian emosional Mursaul sebagai bukti kejahatan moral. Dan ya, karena sebelumnya, publik pun telah merasa terancam. Bukan karena Mursaul membunuh, tapi karena ia berbeda. Karena ia tidak berpura-pura. Pembunuhannya memang jadi pintu masuk, tapi yang membuat masyarakat resah adalah ketidakpatuhan eksistensialnya. Ia tidak bermain dalam sandiwara sosial. Dan dengan demikian, maka Mursaul dihukum bukan karena jahat, tapi karena jujur secara radikal. Ia dihukum karena gagal berbohong seperti manusia lain. Kejujurannya justru mengancam tatanan, karena ia membongkar fakta yang tidak nyaman.
yaitu bahwa banyak moralitas berdiri di atas kebiasaan berpura-pura. Ya, tokoh Meursault adalah cermin yang menyingkap absurditas hidup yang selama ini mereka bungkus dengan tata krama dan retorika sosial. Dan cermin semacam itu, jika tak bisa dipahami, biasanya dihancurkan. Namun, Meursault tidak marah. Ia tidak membela diri. Tidak pula meratapi nasibnya. Ia bahkan tidak membutuhkan pembenaran di mata orang lain. Dan di dalam selnya, Meursault membaca sebuah berita dalam koran. Sebuah kasus pembunuhan yang tampaknya tidak masuk akal, yaitu kisah tentang seorang pemuda yang telah bertahun-tahun pergi merantau, lalu pulang dengan kesuksesan dan berniat memberikan kejutan kepada ibu dan adiknya. Namun karena pemuda itu membawa terlalu banyak uang, akhirnya justru dirampok dan dibunuh oleh ibu dan adiknya sendiri, yang keliru mengira bahwa pemuda itu sebagai orang lain. Kejadian tragis itu tanpa alasan moral yang jelas, hanyalah salah satu dari banyak kekerasan acak di dunia ini. Dan mungkin, berita itu tidak menciptakan kehampaan baru dalam diri Meursault, melainkan hanya menegaskan apa yang sejak lama ia hidupi, yaitu bahwa dunia ini indifferent, bahwa dunia ini acuh tak acuh, bahwa dunia ini tidak menawarkan makna, tidak menjanjikan keadilan, dan tidak menyediakan jawaban. Hanya kenyataan yang terjadi begitu saja. Tidak ada penjelasan rasional yang memuaskan, tanpa alasan yang bisa dipahami, tanpa alasan yang bisa menenangkan akal atau hati. Meursault pun memandang berita itu dengan ketenangan yang sama, seperti ia memandang hidup dan kematian itu sendiri. Ia tidak mencari makna, tidak berharap ada alasan yang menghibur. Ia menerima absurditas dunia dengan kejujuran yang radikal. Dan ketika hari eksekusi Meursault semakin dekat, ia menyadari satu hal yang tak terelakkan, yaitu bahwa kematian adalah kepastian tunggal yang memutuskan segala sesuatu. Dalam kesunyian menjelang ajal, ia justru menemukan kebebasan yang luar biasa, yaitu kebebasan yang hanya bisa diraih lewat penerimaan penuh terhadap absurditas hidup. Maka dalam hatinya, Meursault pun berkata, "Since we're all going to die, it's obvious it doesn't matter exactly how or when." Dan yang kira-kira dalam bahasa Indonesia tafsirnya seperti ini. Karena kita semua akan mati, maka jelas bahwa bagaimana dan kapan tidaklah penting. Kalimat yang sekilas terdengar putus asa, dan bahkan mungkin sering disalahpahami sebagai bentuk keputusasaan atau sikap menyerah. Namun bagi Albert Camus, kalimat itu justru adalah bentuk tertinggi dari penerimaan, yaitu sebuah keberanian untuk menerima hidup apa adanya, tanpa mengharap makna eksternal atau penghiburan palsu. Meursault membuka dirinya pada apa yang Albert Camus sebut sebagai la tendre indifférence du monde, atau yang terjemahan literalnya dalam bahasa Inggris, the gentle indifference of the world. Nah, kira-kira dalam bahasa Indonesia, dapat kita pahami sebagai ketidakpedulian yang membebaskan manusia dari beban pencarian makna yang sia-sia, dari ilusi dan kepura-puraan. Jadi, ya, ketidakpedulian itu membebaskan, bukan karena dunia menjadi baik, melainkan karena manusia berhenti memaksa dunia untuk bermakna. Dan dalam ketenangan itu, Meursault memilih untuk hidup sepenuh hati dalam absurditas. Ia menerima dunia apa adanya, tanpa menipu dirinya sendiri dengan harapan kosong. Ia tidak menuntut dunia untuk menjadi adil, tidak merindukan jawaban yang menyenangkan, dan tidak menghindar dari kenyataan yang menyakitkan. Dan mungkin, di detik-detik terakhirnya, mungkin Meursault tersenyum. Bukan karena dunia ini sempurna, melainkan karena ia telah berani mencintai hidup tanpa syarat, dan menghadapi kematian tanpa ketakutan. Dan pada akhir novel ini pun juga diceritakan, bahwa ketika vonis hukuman mati dijatuhkan, Meursault menerimanya dalam keheningan penuh. Ia bahkan berharap ada penonton yang meneriakinya dengan kebencian saat eksekusi mati dilaksanakan, justru sebagai bukti hidupnya yang jujur dan tanpa kepura-puraan. Dan dengan demikian, ia lebih memilih kebencian yang jujur daripada kasih yang munafik. Ya, inilah puncak kesadaran Meursault. Ia tidak lagi menuntut dunia menjawab pertanyaannya, tidak memohon pengampunan, dan tidak merindukan penghiburan metafisis. Ia hanya menerima dunia dan dirinya sebagaimana adanya. Dan justru di titik itulah,
Albert Camus menemukan bentuk cinta yang paling radikal. Cinta pada kehidupan yang tidak menjanjikan apa-apa. Cinta pada keberadaan yang bisu, tapi nyata. Ini bukan nihilisme. Ini adalah pemberontakan paling sunyi dari seorang manusia yang menolak ilusi. Meursault bahkan tetap memilih membuka matanya di bawah cahaya matahari yang menyilaukan hingga akhir. Maka dalam novel The Stranger, kita tidak hanya melihat tokoh asing atau tokoh absurd yang menolak mengikuti aturan dunia, tetapi juga mengenali bagian dari diri kita sendiri yang sering menahan kejujuran karena kita takut dijauhi. Dan maka tentu Albert Camus tidak mengajak kita untuk menyerah, melainkan untuk berdamai. Berdamai dengan dunia yang tidak selalu adil, berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak selalu memberi makna. Dan justru karena itu, kita menjadi bebas untuk mencintainya. Dan hari ini, kita yang membaca mungkin mulai memahami bahwa terkadang menjadi asing adalah jalan awal menuju kejujuran eksistensial yang sejati, atau bahkan yang paling hakiki. Dan meski Meursault sering dianggap sebagai figur nihilistik, atau seseorang yang seolah hidup tanpa makna, tanpa arah, tanpa rasa, yang sosoknya seperti mewakili kehampaan eksistensial, bahkan nihilisme psikologis. Tapi membaca dan memahami lebih jauh, kita justru mendapati sesuatu yang tak dapat disederhanakan begitu saja. Meursault bukanlah manusia yang menyerah pada kehampaan, dan bukan pula sosok yang mati rasa. Ia hanya menolak berpura-pura, menolak untuk menangis jika ia tak benar-benar sedih. Maka, ketidaktahuan Meursault atas rasa kehilangan bukan karena ketiadaan perasaan, melainkan karena dia menghadapi dunia dengan jujur dan tanpa ilusi. Dunia menuntut ekspresi kesedihan tertentu, namun Meursault selalu menolak berpura-pura. Ia mengalami ambiguitas batin yang penuh kontradiksi. Sebuah cermin bagi kita yang seringkali terjebak antara kejujuran dan harapan sosial. Nah, maka, di balik kesan datarnya, dinginnya, anehnya, Meursault adalah manusia absurd. Manusia yang berani hidup tanpa ilusi, tanpa penghiburan metafisis, tanpa janji surga atau makna yang digantungkan di langit. Ia hadir sepenuhnya dalam dunia ini, sebagaimana adanya. Dan Albert Camus dalam catatannya pun juga pernah berkata bahwa Meursault adalah satu-satunya tokoh dalam novelnya yang tidak berbohong. Ia tidak mengarang alasan, tidak membungkus kenyataan dengan bahasa perasaan yang palsu. Ia jujur, bahkan ketika itu berarti dianggap sebagai monster oleh masyarakat. Ya, Meursault tidak memanipulasi emosinya demi kenyamanan sosial. Ia tidak membungkus kesepiannya dengan retorika duka. Ia tidak membela diri dengan moral. Dan dalam keheningan itu, ia menunjukkan pada kita bahwa hidup sebagaimana adanya adalah peristiwa yang tak harus selalu punya makna, tapi harus dijalani sepenuhnya dengan keberanian dan kejujuran. Dan hari ini, kita pun bertanya, apakah kejujuran itu sendiri kini menjadi hal yang aneh? Apakah ketidakmampuan untuk menangis di hadapan kematian berarti kita kehilangan kemanusiaan? Apakah untuk hidup terlalu jujur harus selalu bersedia hancur? Atau mungkin, justru sebaliknya, mungkin yang kita sebut aneh hari ini adalah kejujuran yang tidak bisa kita kendalikan, kejujuran yang tidak mau berdamai dengan tuntutan sosial untuk tampak sedih, tampak peduli, tampak berduka. Dan mungkin, kita pun juga sudah lama, atau bahkan tidak pernah bertanya, sejak kapan kejujuran harus dikendalikan? Apakah sejak kita mulai mengikuti dunia yang lebih takut pada ketidaknyamanan daripada pada kebohongan? Dunia di mana ketulusan dianggap mengganggu dan kejujuran yang tidak pantas mulai dicurigai. Dunia di mana emosi tidak lagi dinilai dari kebenarannya, melainkan dari kepatutannya. Karena dalam dunia kita hari ini, yang diterima bukanlah apa yang sungguh kita rasakan, melainkan apa yang seharusnya kita rasakan. Bukan apa yang jujur, tetapi apa yang layak dipertontonkan. Kita diajari kapan harus sedih, berapa lama harus berduka, dan seberapa dalam kehilangan boleh diekspresikan. Dan ketika seseorang, seperti Meursault, tidak mengikuti koreografi itu, ia tidak hanya dianggap berbeda, ia bahkan dianggap salah, dan ia menjadi masalah.
maka kejujuran pun dipaksa bernegosiasi. Ia harus lembut, ia harus sopan, ia harus bisa diterima, ia harus tunduk, padahal kejujuran pada dasarnya tidak pernah berjanji untuk nyaman. Ia tidak lahir untuk menenangkan, ia tidak dibuat untuk menyenangkan, ia hanya ada untuk setia pada apa yang ada. Dan mungkin itulah yang paling mengganggu dari Mursol, bukan karena ia tidak menangis, bukan karena ia tidak berduka, tetapi karena ia tidak berpura-pura. Ia tidak memberi dunia ilusi yang diinginkannya. Ia tidak memberi masyarakat cermin yang ingin dilihatnya. Ia tidak memberi kita alasan untuk merasa lebih bermoral. Dan disitulah terlihat ironinya yang paling tajam, bahwa kita menghukum kejujuran bukan karena ia jahat, melainkan karena ia mempermalukan kepura-puraan kita sendiri. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah kejujuran kini menjadi hal yang aneh, melainkan, apakah kita sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan, hingga kebenaran pun begitu terasa asing, kasar, dan tak manusiawi? Maka mungkin, apa yang kita sebut kehilangan kemanusiaan, sebenarnya adalah penolakan terhadap sandiwara. Karena bukankah selama ini, banyak dari kita belajar menangis, bukan karena duka, melainkan karena seharusnya? Belajar sedih bukan karena kehilangan, melainkan karena norma, dan belajar berkata, saya hancur, bukan karena benar-benar hancur, melainkan karena dunia menuntut ekspresi itu. Dan ia, tokoh absurd seperti Mursol, mungkin memang tidak miskin kemanusiaan, ia hanya miskin kepura-puraan. Dan di titik ini, kita terpaksa bercermin. Bertanya bukan tentang Mursol, melainkan tentang diri kita sendiri. Apakah kita membencinya? Atau kita takut pada kemungkinan bahwa ia memang lebih jujur daripada kita. Dan terima kasih telah menyimak narasi ini sampai akhir. Apa yang Sofia bercerita sampaikan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak kita berefleksi. Sebab The Stranger bukanlah kisah tentang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana kita memaknai kemanusiaan. Tentang dunia yang lebih nyaman dengan kepura-puraan daripada kejujuran yang telanjang. Maka barangkali pertanyaannya bukan kenapa Mursol berbeda, melainkan sejak kapan kita berhenti memberi ruang bagi manusia untuk menjadi dirinya sendiri?